Siti Badriah alias Sibat mendadak bikin geger warganet karena belum lama melahirkan anak kedua. Penampilan Sibat tiba-tiba dinilai berubah. Selain bentuk tubuhnya yang makin ideal, wajah Sibat juga terlihat lebih berbeda dan lebih muda dari sebelumnya. Selidik demi selidik, Sibat ternyata baru pulang dari Korea Selatan untuk melakukan operasi plastik. Kalian itu kenapa sih guys? Hah? Emangnya muka aku ada yang beda? Aku kemarin ke Korea nih guys, nggak ada yang aku rubah kok guys. Aku cuma pengen lebih fresh aja, lebih muda gitu. Tiba-tiba katanya aku harus memperbaiki si gunung kembar aku. Kok muda banget muka gue ya? Lantas benarkah Sibat oplas payudara dan wajah lantaran insecure pernah dibully netizen pasca melahirkan anak kedua? Nih sebelumnya kayak gini nih yang bikin gue insecure. Gak pede aja gitu rasanya. Sedih dia. Bukan Prilly Latukonsina namanya kalau nggak bikin gebrakan. Setelah sebelumnya mengumumkan mundur dari sebuah rumah produksi, Prilly tiba-tiba mencari kerja lewat platform online LinkedIn. Alhasil netizen pun heboh dan merasa tersaingi oleh Prilly. Apalagi pasca Prilly melakukan pembaruan pada akun LinkedIn pribadinya, teman selebriti dan pengusaha ramai-ramai menawarkan pekerjaan untuk Prilly. Kerja di Mantapu Academy yuk? Jadi public relation kegiatan pengabdian di pelosok negeri yuk kak? Pril mau bantu toko Saskia Meka _ID. Kita lagi banyak buka pop-up menuju Ramadan nih. Wajar kalau netizen merasa tersaingi, karena karir Prilly selama ini sebenarnya sudah sangat cemerlang. Ya di usianya yang belum genap 30 tahun, Prilly sudah menjadi aktris, penulis lagu, produser eksekutif, pengusaha hingga dosen di sebuah kampus. Malahan tahun ini banyak film Prilly yang akan segera rilis. Resolusi 2026 kan akan ada 2 filmku yang tayang, jadi semoga lancar, penonton Indonesia bisa lebih banyak daripada tahun ini. Terus pengen liburan lebih banyak karena di tahun 2025 ternyata aku nyelesain project 3 film dan itu lumayan menguras tenaga. Jadi kayak tahun depan mungkin gak sebanyak itu ngambil film, tapi bisa lebih kayak ambil project-project lain mungkin yang lebih seru gitu. Pergi ke Tanah Suci untuk melaksanakan ibadah umroh bukan pengalaman pertama bagi host dan aktor kocak Anwar BAB. Meski demikian, ada hal baru yang ingin dirasakan oleh Anwar saat berada di kota Madinah. Di sela-sela aktivitas ibadah umroh, Anwar ternyata ingin merasakan es krim rose yang sedang viral di Madinah. Anwar pun rela antri panjang untuk membeli es krim rose Madinah. Lihat bentuk es krimnya serta servis pelayanannya kepada pembeli yang terbayang di pikiran artis berusia 32 tahun ini, rasa esnya pasti enak. Lihat, ini aku lagi ngantri es krim yang lagi viral. Aku nggak tahu ini antrian berapa. Tadi mbaknya udah kesini, tadi harganya 25 real, sekitar 140.000 kali ya. Tuh lihat ngantrinya nih. Sampai sana no. Anlık kendim çekeyim. Aku nggak tahu apa keistimewaan dari es krimnya ini. Tapi yang pas aku lihat, orang-orang di situ pakai itu disiram-siram kembang. Itu bukan dagang es krim deh, dagang bunga kuburan. Itu kayak pengantin baru. Sabar mengantri, Anwar akhirnya sampai di barisan paling depan. Anwar pun tidak sabar ingin segera merasakan es krim rose yang penampilannya terlihat menggoda. Lalu seperti apa ya rasa es krim rose yang sedang viral di Madinah? Apakah menurut Anwar enak dan spesial? Ya, sekarang giliran aku akan cobain. Halo. Tuh lihat tuh. Ini es krimnya dikasih itu. Waalaikumsalam. Thank you. Coba. Oh, dia pakai kendi. Yang mana pakai kendinya deh. Bismillah. Biasanya.
Selain makan es krim rose, pengalaman pertama yang Anwar dapatkan pada umrohnya kali ini, dia dipakaikan sorban oleh seorang pria Arab. Anwar tak hanya senang, namun juga bangga karena merasa lebih keren setelah dipakaikan sorban oleh pria Arab itu. Masya Allah, Masya Allah. Bos bener, sorbannya. Arabian? Yes. Indonesia. Thank you Habibi. Masya Allah. Handsome. Barakallah. Ya, thank you. Sementara itu, meski sudah beberapa kali umroh, namun Anwar tetap merasakan sensasi berbeda ketika menginjakan kaki di tanah suci. Air mata Anwar membasahi pipi tiap kali beribadah dan berdoa. Aktor lawas Teuku Ryan muncul ke hadapan publik setelah namanya dikaitkan dengan konflik Denada dan Ressa Rizky Rosano, pria asal Banyuwangi yang mengaku sebagai anak Denada. Meski heboh disebut-sebut sebagai ayah biologis dari Ressa, Teuku Ryan enggan menanggapinya karena dia menganggap kabar itu tidak benar. Persoalan nanti kalau saya ngomong jadi berat, gitu kan? Udahlah, sama-sama semua tahu gitu loh, nggak usah dikomentarin. Udah pasti bukan saya gitu, nggak usah dikomentarin kan. Ya ketawa lah, gue rasanya pengen suruh bini gue aja yang ngomong. Daripada repot menanggapi kabar tak ada bukti kebenarannya, Teuku Ryan memilih untuk fokus pada pekerjaannya di dunia akting. Apalagi suami Vira Yuniar ini mendapat tantangan baru memerankan tokoh Farhan di sinetron bergenre drama romansa berjudul Aira yang tayang perdana di layar RCTI pada Senin kemarin pukul 17 waktu Indonesia Barat. Pada dasarnya saya merasa diri saya aktor gitu. Jadi setiap peran itu justru merupakan tantangan buat saya gitu. Jadi apa yang diberikan ya pasti saya lahap. Selain Teuku Ryan, sinetron Aira dibintangi oleh Sarah Beatrix, Rizky Alatas, Agoye Mahendra, dan Ayu Permata. Secara garis besar, sinetron Aira menceritakan tentang sosok perempuan bernama Aira yang berjuang menghadapi tekanan fisik, mental, hingga stigma sosial setelah suatu insiden besar menimpa dirinya. Janji jangan pernah ninggalin aku. Aku cinta banget sama kamu. Cepetan dong Aira, kamu cuma kirim 1 email loh, lama banget sih. Lu yakin mau ngelakuin ini nih? Yakin lah. Siapa kalian? Tolong! Angkat teleponnya Aira. Di mana kamu Aira? Si ayah dulu ini dia mengalami hidup yang sangat berat. Gitu, dia berat, dia dilahirkan tanpa orang tua, nggak tahu orang tuanya siapa, besar dihina, dihujat, dan dia berusaha bagaimana caranya next generasi atau anak dia nanti dan kehidupan nanti itu tidak boleh mengulangin hal yang sama seperti apa yang dia alamin. Tuh netizen, akhirnya Teuku Ryan angkat bicara. Udah ya, jangan dikait-kaitin terus. Masa sampai ke sinetron pun dicocok logiin ke rumor yang lagi heboh. Anyway, jangan lupa ya untuk menyaksikan sinetron Aira yang tayang setiap hari Senin sampai dengan Jumat pukul 17 waktu Indonesia Barat hanya di RCTI. Oke pemirsa, terus saksikan Ghost Spot setiap hari Senin sampai dengan Jumat pukul 5.30 waktu Indonesia Barat. Tentu saja hanya di RCTI yang semakin oke. Karena kabar selebriti paling hot tentunya bisa pemirsa update hanya di Ghost Spot. Saya Dona Arsinta dan tim yang bertugas undur diri. Selamat pagi, selamat beraktivitas and have a nice day. Apaan sih lo? Lo yang apa-apaan? Lo itu siapa? Saya tidak bisa meneruskan pernikahan saya dengan Aira.
Kamu tuh nggak pernah ngurusin suami kamu. Kerjanya cuma foya-foya.